Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada penonton video kali ini. Perkenalkan kami dari grup C, dari mahasiswa-mahasiswi kelas Statistik AG Angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta yang akan membahas terkait mata kuliah teori peluang dengan judul materi distribusi diskrit geometri. Oke, sebelumnya perkenalkan dari tim kami, grup C, ada saya sendiri, Virial Nabila Hersana, dengan NIM 20309141001. Lalu saya juga ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Chandra Putri Nur Cahyani, dengan NIM 20309141002. Lalu ada Agung Pamuji, dengan NIM 20309141008. Lalu juga ada Siti Rahmawati dengan NIM 20309141012. Lalu ada Elsa Fitri dengan NIM 20309141028. Dan yang terakhir ada Alia Fadia Resti dengan NIM 20309141029. Oke, kali ini dari grup kami akan membahas terkait 5 subbab. Yang pertama adalah pengenalan. Di subbab pengenalan ini kita akan menjelaskan apa sih itu distribusi diskrit geometri dan juga ciri-ciri dari distribusi ini. Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan terkait rumus fungsi densitasnya. Lalu yang ketiga, kita akan menampilkan ada sebuah contoh kasus dan juga kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Lalu yang keempat itu kita ada fungsi pembangkit momen, dan yang kelima ada cara menentukan EX dan var X dari fungsi pembangkit momennya itu sendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu terkait pengenalan distribusi geometri. Untuk pengertian distribusi geometri itu sendiri yaitu distribusi peluang banyaknya ulangan yang diperlukan untuk mencapai satu keberhasilan atau sukses pertama. Distribusi geometri juga yaitu kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1. Berkaitan dengan percobaan Bernoulli, di mana terdapat N percobaan independen yang memberikan hasil dari dalam dua kelompok, yaitu sukses dan gagal. Variabel random geometrik itu tersendiri yaitu mengukur jumlah percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama kali. Untuk ciri-ciri distribusi geometri itu sendiri yaitu yang pertama, percobaan bebas dilakukan berulang dapat menghasilkan keberhasilan dengan probabilitas P dan kegagalan dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P. Contoh dari ciri-ciri tersebut yaitu probabilitas wanita yang tidak menyetujui poligami 80%. Tentukan probabilitas seorang sosiolog memerlukan 3 orang wanita sampai diperoleh wanita yang tidak setuju poligami. Kemudian untuk subbab yang kedua yaitu fungsi densitas distribusi geometri. Untuk rumusnya fungsi densitas distribusi geometri yaitu G kurung buka X titik 2P kurung tutup sama dengan yang pertama adalah P dikali Q pangkat X min 1 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dihasilkan 0 untuk X yang lainnya. P ini adalah probabilitas dari keberhasilan dan Q ini adalah probabilitas untuk kegagalan, yaitu 1 min P. Kemudian untuk rata-rata distribusi, yaitu mu atau rata-rata sama dengan 1 per P. Kemudian untuk variansi, yaitu sigma kuadrat sama dengan Q dibagi P pangkat 2. Selanjutnya, contoh soal dan penyelesaian. Toko rezeki adalah toko terlaris di suatu daerah yang menjual berbagai sembako. Menurut data, setiap hari rata-rata 10% dari pelanggannya membeli gula. Berapa probabilitas pelanggan ketiga pada hari tersebut membeli gula? Penyelesaiannya sudah diketahui bahwa X sama dengan 3, yaitu yang dicari pelanggan ketiga pada hari tersebut. P-nya itu probabilitas sukses 0,1 atau 10%. Q-nya itu 0,9 karena 1 dikurangi 0,1. Terus rumusnya itu
sudah dijelaskan tadi, P kali Hi pangkat X min 1. Kemudian dimasukkan angkanya 0,1 dikali 0,9 pangkat 3 min 1. Terus menjadi 0,1 dikali 0,81. Dan hasilnya 0,081. Jadi probabilitas pelanggan ketiga membeli gula adalah 0,081. Yang keempat adalah fungsi pembangkit momen. Next. Fungsi pembangkit momen atau MXT sama dengan nilai ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, karena variabel randomnya adalah diskrit, maka nilai ekspektasinya sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga E pangkat TX dikalikan Fx sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga E pangkat TX dikali P dikali Hi pangkat X dibagi Hi. Karena P dan Hi tidak mengandung unsur X, maka bisa kita lepaskan menjadi P per Hi dikali sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga E pangkat TX dikali Hi pangkat X. Sama dengan P per Hi dikali Hi E pangkat T ditambah Hi kuadrat E pangkat 2T ditambah dan seterusnya. Jadi, P per Hi dikalikan hasil jumlahan dari deret geometri tak hingga, yaitu Hi dikali E pangkat T dibagi 1 min Hi dikali E pangkat T. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi MXT sama dengan P dikali E pangkat T dibagi 1 min Hi dikali E pangkat T. Selanjutnya, menentukan Px dan Varx dari fungsi pembangkit momen. Sebelumnya sudah didapat fungsi pembangkit momennya, yaitu P kali E pangkat T dibagi 1 min Qe pangkat T. Lalu untuk mencari Ex, harus dicari terlebih dahulu turunan dari MXT, yaitu sama dengan PE pangkat T dibagi 1 min Qe pangkat T pangkat 2. Lalu EX sama dengan turunan dari MX0, sama dengan PE pangkat 0 dibagi 1 min Qe pangkat 0 pangkat 2, sama dengan P kali 1 dibagi 1 min Q kali 1 pangkat 2, sama dengan P dibagi 1 min Q pangkat 2. Jadi, EX sama dengan P dibagi 1 min pangkat 2. Selanjutnya, untuk mencari Varx, harus mencari terlebih dahulu turunan 2 kali dari MXT, yaitu sama dengan PE pangkat T ditambah PQE pangkat 2T dibagi 1 min QE pangkat T di pangkat 3. Lalu, turunan 2 kali dari MX0 sama dengan PE pangkat 0 ditambah PQE pangkat 2 kali 0 dibagi 1 min QE pangkat 0 di pangkat 3. Sama dengan P kali 1 ditambah PQ dikali 1 dibagi 1 min Q dikali 1 di pangkat 3. Sama dengan P tambah PQ dibagi 1 min Q di pangkat 3. Sama dengan P dikali 1 tambah Q dibagi 1 min Q pangkat 3. Jadi Varx-nya, untuk mencari Varx, yaitu rumusnya turunan 2 kali MX0 dikurang kuadrat dari turunan MX0. Varx-nya sama dengan P dikali 1 tambah Q dibagi 1 min Q di pangkat 3 dikurang kuadrat dari P dibagi 1 min Q pangkat 2. Sehingga Varx-nya sama dengan P dikurang PQ pangkat 2 dikurang P pangkat 2 dibagi 1 min Q di pangkat 4. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami terkait materi distribusi diskrit geometri. Nah, apabila dari teman-teman nih ada yang mau ditanyakan terkait contoh soal ataupun rumus-rumusnya, bisa saja langsung tuliskan pertanyaan dari kalian semua di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, ada lebihnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.